Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, summa ila arwahi jami ashabi Rasulillah minhumul ansar, summa al muhajirin wa jami tabi'in wa tabi'in tabi'in, summa ila arwahil arba'atil mustahidin Imam Hanafi wa Imam Maliki wa Imam Syafi'i wa Imam Hambali wa muqallidihim biddin, summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan al-Asy'ari, summa ila hadrati Sultan al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Said Abdul Hasan as-Sajili wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Saman al-Madani wa Syekh Said Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsad al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ghani, summa ila ruhi Sayyidina Muhajir ilallahi Ahmad ibn Isa, summa ila ruhi Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi, summa ila ruhil Habib Ali ibn Muhammad ibn al-Husain al-Habsi wa Syekhina Aini Jamjam wa Syekh Kastalani wa walidina walidaihim wa amwatina wa amwatihim wa zamil muslimina ajmain. Sayyidul Fatihah. Amin ya rabbana ya rabbana Bismillah.
وعلى آله. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. wa minka salam salim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah. Syekhul Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya kena ujian nasena siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah bertambah nikmat Allah berikan kepada kita, kasih sayang Allah, kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, keberkahan bagi kita, anak-anak kita, handai taulan kita, dan di sekeliling kita, bahkan di semua kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah,
La tatluf iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jajai laka ala amali an kana lahu qabilan. La tatluf iwadan, hendaknya engkau jangan sampai menuntut balasan ala amalin, balasan kepada Allah atas amal yang engkau kerjakan. 5 aja. Kenapa? Lastalahu fa'ilan, sebenarnya bukan engkau yang memperbuat amal-amal itu. Amal itu hakikatnya adalah dari Allah, pemberian Allah. Kenapa lagi engkau meminta balas kepada Allah? Fayakfi minal jajai laka, maka cukuplah, beruntunglah jika Allah membalasmu nanti kelak alal amali, atas satu amal, sekandaknya saja membalas. Anka nalahu qabilan, harapan paling tidak adalah amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya adalah kalau engkau meminta balas, menuntut balas atas amal yang kau kerjakan, berarti engkau sebenarnya menuntut sesuatu semata-mata menuntut. Sementara amal yang engkau kerjakan itu tanpa hidayah dan taufik Allah, anugerah Allah, bahkan digerakkan oleh Allah, tidak akan pernah terjadi pada dirimu. Coba kita lihat syarah daripada Syekh Syarqawi. La tatluf iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan bal huwal fa'ilu lahu hakikah. Pada hakikatnya, kata Syekh Syarqawi, pada hakikatnya maksud daripada perkataan Syekh Ibnu Athaillah itu ialah bahwa selama ini ketika engkau mengerjakan kasolati seperti sholat, bersedekah, duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim itu termasuk amal kan? Amal kebaikan, amal soleh nih termasuk duduk di majelis taklim, belajar agama, mendengarkan nasihat-nasihat di dalam agama. Itu adalah amal-amal soleh. Pada dasarnya semua itu terjadi dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas dirimu. Bersyukurlah engkau dapat melakukan itu. Bila engkau sudah dapat melakukan itu, berarti Allah memperhatikan dirimu. Mana gitu? Ya enggak memperhatikan Allah, enggak? Memperhatikan. Bila seseorang itu malas-malas saja, tidak mau sholat, tidak mau berzikir, tidak mau membaca selawat, tidak mau mengaji Quran, tidak mau ke majelis taklim, malas-malas ke majelis taklim, berarti Allah tidak memperhatikan dirimu. Kalau engkau sudah berada di sana, berarti itu pertanda Allah memperhatikan dirimu, mengabulkan hajat-hajatmu sesungguhnya. Itu pertanda bukti langsung dari Allah. Dirimu itulah gambaran dari kehendak dan keinginan Allah. Coba malam minggu kalau ke mana? Nah, tempat-tempat maksiat ya Pak, berarti Allah tidak memperhatikan kita. Nah, subhanallah. Itulah hakikat sesungguhnya, bukan pada johir. Kalau johirnya, syariahnya, secara syariatnya, johirnya ya kita yang datang, kita yang sholat, ya kah? Kita yang bersedekah, ya kah? Nah, berpikir 1.000 rupiah kah, 10.000 jangan bersedekah, ya kah? Berpikir itu kita itu kita. Tapi ketika terjadinya perbuatan bahwa kita bersedekah, kita membantu majelis taklim, sabilillah, yaitu di jalan Allah dan seterusnya, duduk di dalamnya,
berkadam di majelis ta'lim, maka saat itu kita dapat melakukan itu semata-mata karena hidayah, rahmat, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Buktinya tidak semua orang bisa melakukan itu. Iyalah, sekalipun hanya sebentar duduk, apalagi lama di majelis ta'lim misalnya, sholat, tidak semua orang bisa melakukan. Karena itu Allah berfirman, sholat itu kata Allah di dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sholat itu amat berat engkau kerjakan, pasti amat berat dikerjakan, illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kalau sudah seseorang untuk awal sholat, berarti orang itu khusyuk. Pertanda itulah anugerah Allah kepada orang itu. Sekalipun sholatnya kayak dipatok burung, kayak matok burung kayak patok burung kah? Ya kah? Nah, kayak bukan patok burung, kayak ayam makan beras tuh kayak Pak. Kayak burung memakan mau cepat benar sembayangnya. Sekalipun begitu jangan engkau anggap enteng itu. Dia sudah sanggup mengangkat takbir, alhamdulillah. Itu pertanda ada perhatian Allah kepada orang tersebut. Nah, ini sudah pelajarannya ini berulang-ulang kepada kita ya. Tapi karena ini pelajarannya kurikulum selanjutnya, kita teruskan saja. Wa inna ma anta mahalun li zuhuriha. Ketika itulah sesungguhnya engkau adalah mahalun, engkau itu adalah tempat li zuhuriha. Engkau itu adalah mahalun itu tempat li zuhuriha, penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penampakan apanya? Penampakan rahmatnya, penampakan kekuasaan Allah, ya kah? Sifat-sifat Allah. Kalau kekuasaan, rahmatnya, asma Allah. Penampakan asma Allah enggak? Penampakan asma Allah. Allah yang maha baik kepada hambanya, yang maha lembut kepada hambanya, sehingga hambanya dapat sholat dengan lembut, berdoa kepada Allah dengan lembut. Makanya berdoalah Tuhan, jangan kayak hancurkan musuh-musuh kami ya Allah. Oh, sampai tegeleparnya, sampai batuk-batuk musuh kami. Nggak usah, tenang-tenang aja. Udah, ya, berdoa tenang ta. Yang penting yang mendengarkan juga, kalau ada berjamaah yang mendengarkan jelas mendengarnya. Supaya logikanya tidak berlawanan dengan logika yang mendengar. Nah, anta mahalun li zuhurihi. Wa ija kanal fa'il huwallah. Apabila engkau bertanya siapa yang memperbuatnya, maka itu adalah sebuah perbuatan kan. Salat itu, bersedekah itu sebuah perbuatan kan. Maka itu adalah huwallah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam makna sifat dan asma dan af'al Allah. Nah, kita rinteng 3. Af'al Allah. Af'al Allah, perbuatan Allah mana? Perbuatan Allah kalau bergerak kita. Karena di dalam perbuatan Allah itu ada kudrat dia lah, ada kekuasaan Allah, ya enggak? Nah, karena itu kita dapat melakukannya. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin kita bisa mengerjakan sholat. Alhamdulillah kita bisa mengerjakan sholat. Makanya kadang kita tidur malam ya lah, karena terbangun subuh sudah bangun, padahal baru tidur 1 jam aja mungkin terbangun kita. Ada orang tidurnya 8 jam, 9 jam subuh tidak bangun. Nah, kenapa? Nah, itulah bukti bahwa ada kekuasaan. Ya kan? Li zuhurihi. Allah ingin menampakkan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi orang yang bisa mengerjakan sholat itu sudah dipilih Allah sebenarnya. Pakai Pak tatlubu antal jazai alaihi. Bagaimana mungkin engkau kalau sudah memahami ini untuk orang kawas lah. Ini orang kawas, ini makam kawas. Nah, saya lupa menyampaikan. Kalau makam awamnya biar aja nya. Inya perasainya yang hebat. Oh, aku itu sholat malam, aku tadi itu bersedekah di sini. Itu orang awam. Biarkanlah itu lain urusan kita. Urusan kita sudah belajar. Anda sudah tahu itu, kata Syekh Sarkawi,
Pakaipa tatlubu antal jaja alaihi, bagaimana engkau bisa menuntut Allah akan balasan kepadanya, padahal engkau sudah mengetahui semua itu tidak lain dilatar belakangi oleh kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, au yuqalu innal munfarid biqalqi af'alil ibadi waqtariha. Semua itu bisa terjadi. Sesungguhnya seseorang itu memang itu perbuatan kehendak Allah, kekuasaannya. Kalau tidak, pasti ada mengandung cacatnya pada dirimu. Artinya cacat kehendak ada hendak mau mengerjakan sholat, ada mau ke majelis taklim tapi tidak ke majelis taklim, tapi tidak mau mengerjakan sholat. Ada kehendak tapi tidak bisa melakukan. Kalau belajar diri kemarin, ilmu mengenal diri orang itu masih malhamah, berkehendak baik, iyalah. Tapi tubal-tubal, kadang bisa, kadang tidak, atau di bawahnya. Nah, kalau amaratum bisu itu tidak bisa apa-apa lagi, belum apa-apa. Nah, berarti orang kalau sudah dawam istiqomah berarti mutmainah sudah orang itu. Wallah laisa lil 'abdi illa mujarradil kasbi pakaipa yatlubul jaza ala amalin laisa mansuban ilahi illa bitariqil kasbi. Maka jelaslah bukanlah seorang hamba itu bisa melakukan bahkan satu usaha yang diberikan Allah kepadanya. Misalnya jangankan sholat, berdagang aja, bertani itu. Coba kalau Allah tidak menolong, petani itu pasti pemalas. Melihat tanah pinah hitam tuh pina kotor, malas turun, tapi ditutup Allah perasaan itu, lalu si petani itu bisa turun ke sawah, merasa bersih saja, bahkan sambil duduk makan nasi, makan pisang goreng, makan ketupat di ladang di sawah, padahal kotor tempatnya, tapi dia merasa lezat dan enak. Ditutup Allah rasa kekhawatirannya, maka merasa nikmatlah itu. Bukankah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Nah, jadi kalau petani jangan juga menuntut harus bertarget. Pokoknya tahun ini harus, biasanya 12 balik kah atau 12 balik kah siapa seborongan, tahun ini harus 20 balik satu borongan. Wah, bahaya kayak itu tuh, nggak usah gitu yalah, karena sudah mengenal, tahu kan makomnya, sudah tahu nih, terserah Allah, kehendak Allah kapan aja. Hari ini berjualan harus laku berapa, jadi polisi pokoknya penjahat tuh hari ini harus ditangkap. Ilmu kawa. Iyalah. Jangan menjadikan kita nanti sakit hati kalau gagal. Ya, mudah-mudahan ketemu penjahat itu. Ya, mudah-mudahan tahun ini 15 belek. Iyalah. Nah, seborongan. Mudah-mudahan setornya batubara dapat untung berapa dan sekian ya kalau itu aja, sabar aja, nggak usah menuntut balas. Kalau kamu sudah tahu rahmat Allah, yakfi minal jaza'i laka ala amali ankana lahu qabilan, cukuplah engkau bila bentuk wujud daripada balasan itu engkau diterima oleh Allah, yaitu perasaan dirimu sudah dapat mengerjakan. Sebagai bukti itu jawaban Allah langsung pada dirimu bahwa engkau adalah orang yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah lagi dipikirkan bagaimana nanti di akhirat apakah dibalas atau tidak oleh Allah. Nggak usah mikirkan itu. Itu urusan manajemen Allah, bukan manajemen kita. Nilainya ada di sisi Allah. Terserah Tuhan. Andaikan Allah tidak memberi pun tidak menjadi masalah, karena memang semua itu dilatar belakangi perbuatan kehendak Allah, bukan. Tapi kalau diberi Allah, berarti kita di akhirat lebih-lebih lagi dapat anugerah. Begitulah keadaan batin orang mukmin di tingkat
kawas. Tingkat kawas awam naik ke peringkat kawas. Habis kawas tuh kawasul kawas tuh enggak ada bertanya lagi, enggak ada dibicarakan lagi, sudah. Nah, kita lihat dalam kitab Iqazul Himam, Syekh Said Ajibah mengatakan, Masya Allah, wa innamal fa'il, sesungguhnya yang memperbuat itu tidak lain adalah huwal wahidul qahar, dialah Allah yang wahidul qahar, yang maha tunggal, al-qahar, lagi maha berkuasa. Itulah yang terjadi seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru. Allah mengatakan, dan Tuhanmu lah yakhluqu ma yasha, menciptakan segala sesuatu itu ma yasha, atas apa yang dikehendakinya, bukan kehendak yang diciptakan. Jadi bukan kehendak makhluk atau yang diciptakan, tapi kehendak Allah. Wa yaktaru, bahkan Allah pula yang memilih. Iyalah. Nah, jadi ketika kita bisa mengerjakan sholat, amal-amal kebaikan, itu berarti kita dipilih Allah. Wa yaktaru, dipilih Allah kita nih. Alhamdulillah, berarti Allah memperhatikan kita. Cukuplah merasa indah seorang hamba itu bila merasa dia dipilih Allah dapat mengerjakan. Itulah balasannya, sudah. Nggak usah lagi mengharap macam-macam lagi. Nggak usah kalau ingin pada tingkat yang disebut dengan maqam khawas. Nyatakan maqam khawas itu kayak itu. Nah, bentuknya. Allah lagi berfirman di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Quran surah As-Saffat ayat 96. Dan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian perbuat. Firman-Nya lagi dalam surah At-Takwir ayat 29, wa ma tasyauna illa ayyasha'ullahu rabbul alamin. Dan wa ma tasyauna, tidaklah mereka itu mampu, manusia itu berkehendak, atau makhluk apa saja di muka bumi ini berkehendak, illa ayyasha Allah, kecuali Allah lah yang berkehendak kepada mereka. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Coba lihat, pernah melihat burung? Burung itu macam-macam, ya lah. Ada yang suaranya indah, ya lah, dikejar oleh semuanya indah, cuma perasaan manusia merasa indah yang berkicau. Ada lagi burung tidak berkicau tapi hebat, misalnya burung merak, mahal harganya, ya lah. Ada lagi burung yang bisa melubangi, burung tikus ke burung apa, bisa pohon dilubanginya. Kita nggak bisa melubangi pakai tangan langsung tanpa alatnya, langsung pakai paruh aja dilubanginya. Burung apa tuh? Hah? Apa? Nah, burung belatuk. Nah, ayo, aneh lah. Kenapa jadi macam-macam begitu? Mayasa, Allah yang berkehendak menciptakan keadaan itu. Nggak bisa apa-apa kita. Syukur kita dipilih Tuhan jadi manusia. Andaikan kita ini dipilih Tuhan kemarin jadi kera, ada yang jadi biawak, ada yang jadi undang, ada yang jadi ikan, kayak apa? Hah? Nah, alhamdulillah aku ini dipilih jadi manusia ya. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, banyak firman-Nya. Di dalam hadis Nabi disebutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in biqada'i wa qadarin hatal ajaz wal kaish. Tiap sesuatu itu sudah biqada'i wa qadarin, ditetapkan Allah sudah. Kadarnya pun ditetapkan Allah. Kadar itu kemampuan manusia pun, kemampuan sesuatu yang diciptakan itu sudah ditentukan Allah. Bahkan yang paling terlemah dari penciptaan ini, nyamuk misalnya, kadarnya sudah berapa kemampuan nyamuk itu akan terbang. Nah, sejauh mana nyamuk terbang diteliti oleh manusia. Oh, ternyata nyamuk ini hanya bisa terbang sekitar
10 meter atau 20 meter misalnya. Ya kan? Bisa Jepang sampai nang kira-kira nang 50 km bisa aja. Cuma manusia yang membawanya dalam kotak. Ya kalah. Nah, manusia bertahan mampu berjalan bagaimana? Kawan, kecepatan lari manusia sudah dikadarkan Allah, ditentukan Tuhan, diukur Tuhan. Begitu-begitu aja. Jadi manusia ini dosa bersombong-sombong. Saat manusia A bersombong, merasa angkuh, merasa hebat, si B, si C bisa melawannya. Kenapa? Karena kodo dan kadar masing-masing mereka sudah sama seperti itu juga. Paling tercepat lari, paling tercepat sedunia aja. Paling-paling bedanya kalau dengan pian, larinya mungkin bedanya dalam jarak 100 meter mungkin paling-paling ya setengah menit aja bedanya, ya lah 30 detik aja mungkin bedanya. Ya lah, atau 20 detik. Biasanya pertandingan tuh kadang-kadang antar satu dengan yang lainnya berapa detik bedanya Pak Sugi anunya? Sedikit aja, paling 2 detik lah. Atau 1 detik kadang-kadang anunya perbedaannya dengan nomor 2-nya, nomor anunya selangkah 2 langkah aja. Tapi dikatakannya bahasanya juara 1 sedunia. Wah, seduniaan kita pikirkan manusia. Padahal per detik aja. Subhanallah, inilah ketetapan Allah. Maka di dalam hadis Nabi yang lain terakhir saya sampaikan ini kullu maisyarin lama khalaqalahu lima khuliqalahu ya fa amma man kana min ahli sa'adah payasiru li amali ahli sa'adah. Tiap-tiap yang dipermudah Allah dalam penciptaan itu ialah bagi seperti orang-orang yang bahagia, akan menjadi orang bahagia. Maka kadarnya diadakan Allah kepadanya kebahagiaan itu, dan dipermudah Allah lah dia memperbuat min ahli sa'adah, perbuatan-perbuatan untuk mencapai kebahagiaan. Maksudnya adalah kebahagiaan dalam agama. Jadi orang masuk surga itu dipermudah Allah untuk dia mencapai ke dalam surga. Jadi bukan hebat dirinya ndak. Orang masuk neraka Bang dipermudah Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Merasa enaknya. Ya kan? Minuman keras. Enaknya habis sebotol habis. Kita yang tidak terbiasa ini disuruh minuman keras. Bisa muntah kita. Ya kah? Aneh lah. Ada apa itu? Nah, teliti di situ. Itulah kehendak Allah berjalan, ketetapan Allah berjalan yang dikehendakinya. Maka bersyukurlah orang-orang terpilih dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita pemahamannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة عليك